Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore semuanya. Sore hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, sore hari ini kita mau datang dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan, kami yang ingin agungkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat segala yang ada.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya.
Haleluya. Inilah pernyataan kami Tuhan, bahwa selamanya Engkau adalah Tuhan kami. Hanya Engkau yang kami cintai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami siapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberkati setiap hati kami, berikan sukacita dalam hati kami, berikan semangat dalam hati kami untuk naikkan pujian kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ada kemenangan Tuhan terjadi pada sore hari ini. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang dalam beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam kesusahan Tuhan berikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik? Haleluya, boleh lambaikan tangan. Dialah kekuatan kita, amin. Dialah sumber sukacita kita, amin. Dialah sumber penghiburan untuk kita, amin. Katakan kanan kiri, siap memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan kita, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita yang paling besar, Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mau katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha besar. Amin. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, amin, Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Segala kuasa tunduk kita imani, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bersuka cita. Roh Kudus memberikan sukacita dan semangat pada sore hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Nanti Ibu Sulastri akan berdoa untuk persembahan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur pada pertengahan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini bukan kebetulan, tapi semua karena anugerah-Mu. Jika sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan, sebagian dari apa yang Tuhan berikan begitu luar biasa dalam hidup kami. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami, setiap hati kami, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan dengan hati yang sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan
Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Kiranya setiap persembahan boleh menjadi berkat khususnya di GKI MCC. Sebentar kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Biarlah kita mau jadi pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati yang terbaik supaya benih firman Tuhan itu tidak berlalu dalam kehidupan kita. Kita merasakan, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Karena Dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pengorbananmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita sambut firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia.
Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, kiranya kehidupan kami tidak sekedar sebuah nyanyian yang indah. Sebagaimana yang kami perkatakan malam hari ini, kami mengagungkan Engkau, kami mempermuliakan Engkau. Tapi biarlah sungguh-sungguh sikap hidup kami, perbuatan kami menyatakan itu. Sehingga orang-orang yang melihat hidup kami, mereka tidak melihat pribadi kami, tetapi mereka melihat pribadi Kristus. Orang-orang yang mengenal kami, mereka kemudian boleh melihat adanya pribadi yang hidup dalam hidup kami. Pribadi yang berbeda, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh berkat. Yesus namanya. Mampukan kami untuk menjalankan ini Tuhan. Terimalah setiap nyanyian, pujian, penyembahan yang kami naikkan dan kami persembahkan. Kiranya menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam, membuka pikiran, membuka hati kami. Biarlah Tuhan berfirman, Tuhan bersabda atas kami. Lewat apa yang hamba persiapkan dan perkatakan, biarlah kiranya secara presisi kehendak Tuhan disampaikan dengan jelas. Kami dimampukan mengerti, kami dimampukan memahami, terlebih kami bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam segala kelemahan hamba, dalam segala keterbatasan hamba, kiranya kuasa-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapa di atas segalanya. Hamba merindukan hanya nama Tuhan saja yang diagungkan, dipuji, dipermuliakan di tempat ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Terima kasih buat pelayan pujian penyembahan untuk pelayanannya sore malam hari ini. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua sehat, baik? Puji Tuhan ya. Baik semua, sehat semua. Dan senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah raya perjamuan kudus setiap awal bulan, di mana kita memperingati karya Kristus yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya langsung saja karena ada banyak hal yang rindu saya curahkan malam hari ini. Ada banyak hal yang saya rindu untuk ungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa, saya bergumul kiranya firman malam hari ini betul-betul membuka pikiran kita untuk kita melakukan apa yang mau kita bahas malam ini. Bapak Ibu, kita memasuki tema yang baru, temanya adalah Dare to Declare. Dare itu berani, declare itu menyatakan atau menyuarakan begitu. Ya, jadi tema bulan ini berbicara bagaimana kita ini berani mengakui, berani menyatakan bahwa kita ini orang Kristen. Tetapi tidak semata-mata mengakui kita orang Kristen, tapi kerinduan saya kita bisa mengakui dan menyatakan kita ini pengikut Kristus. Kita ini punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus, kita berani menyatakan itu. Ya, kenapa ini penting? Kenapa setelah kemarin kita bahas mengenai duta-duta Kristus, Ambassador of Christ. Ya, kemudian kita belajar bagaimana hidup seperti Yesus supaya warta atau berita yang kita sampaikan sebagai duta-duta atau utusan Kristus itu dipercaya orang. Kita harus punya sikap, perbuatan, perkataan seperti Yesus. Bulan lalu kita belajar. Nah, hari ini kita nggak hanya belajar bagaimana caranya, tapi justru kita belajar untuk berani melakukan. Karena pengetahuan yang kemarin-kemarin kita dapat, kalau kita nggak berani melakukan, berhenti hanya pada teori. Berhenti hanya pada pengetahuan. Tapi bulan ini kita didorong, kita ditantang, berani nggak untuk kita menyatakan? Berani nggak? Apa yang Bapak Ibu Saudara sudah pahami kemarin-kemarin, ayo dilakukan. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini kita melihat bagaimana Indonesia nggak baik-baik saja dalam hal toleransi. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh takut, malu mengakui kalau kita ikut Yesus. Yesus saja nggak pernah malu mengakui kita. Masa kita malu mengakuinya? Ya seperti beberapa waktu yang lalu saya sempat ceritakan di tempat ini ya, dalam doa tapi. Bagaimana Polikarpus, salah seorang murid daripada Rasul Yohanes, di usia rentahnya dia ditangkap oleh tentara Roma karena dia memilih untuk setia dan mengobarkan Injil. Dia ditangkap
Dia datang, tentara Roma datang ke rumahnya, uniknya Polikarpus nggak kabur, justru dia malah menyuguhkan makanan, dia bilang duduk dulu, makan dulu. Orang mau nangkep dia, bukannya dia kabur pergi, tapi dia suguhkan makanan. Setelah tentara kenyang, dia bilang silahkan sekarang bawa saya. Polikarpus dibawa kemudian diarak, dibawa ke satu tempat di mana dia diikat dan di bawahnya dikasih kayu api. Kepala tentara bilang kalau kamu menyangkal Yesusmu, kamu tak selamatkan, tapi kalau kamu gak mau nyangkal Yesusmu, kamu mati hari ini. Polikarpus hanya jawab 80 tahun aku ikut Yesus dan Tuhan gak pernah kecewakan aku. Masa akan sekarang aku mau kecewakan Tuhanku. Nah iman yang semacam itu, berani declare, berani menyatakan, akan tetap setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Apakah hanya dimiliki oleh orang-orang rasul-rasul hebat waktu-waktu itu? Ataukah bisa kita miliki juga? Kejadian ini, satu sisi ironi terjadi di negara yang katanya toleransinya tinggi. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana anak kecil ini, dia membela imannya sampai Tuhan menjemputnya. Kita perlu belajar kualitas iman yang semacam ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak belajar tentang hal ini, saya khawatir entah yang muda, entah yang tua, mungkin kita nggak sampai menyangkal Yesus, amit-amit lah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tidak akan sampai menyangkal Yesus. Mungkin kita nggak sampai menyangkal Yesus. Tapi persoalannya mungkin kita bungkam, nggak mau ngomong tentang Yesus. Itu pun persoalan. Itu pun persoalan. Oleh karena itu kita mau belajar. Ya, hari-hari ini kita hidup di situasi yang nggak jauh beda sama Timotius alami. Anak rohaninya Rasul Paulus. Ya, nggak jauh beda. Ada tekanan dari luar. Ketika Timotius memimpin jemaat di Efesus pada waktu itu, ada tekanan dari luar. Orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Mereka membuat Timotius dan jemaat Tuhan harus mengalami persekusi atau mengalami penganiayaan. Dari dalam pun gak kalah. Timotius dan jemaat orang percaya di Efesus mengalami tekanan dari dalam. Mereka merasa takut, mereka merasa ragu, bahkan ada ajaran-ajaran sesat di Efesus yang kemudian membuat kondisi jemaat menjadi tidak sejahtera. Dari luar ada ancaman, dari dalam pun juga ada persoalan. Gak mudah Timotius mengalami hal itu. Hari-hari ini kita juga mengalami itu. Kita hidup di lingkungan mayoritas yang mungkin dengan mudahnya mengobarkan intimidasi. Hanya karena kita Kristen, kemudian jualan kita gak dibeli. Jangan beli di tempatnya orang Kristen. Jualan kita diboikot. Hanya karena kita ikut Yesus. Sama saudara-saudara keluarga kita dijauhi, hanya karena kita ikut Yesus. Sama teman-teman kerja kita nggak dianggap, kita nggak bisa naik jabatan hanya karena kita ikut Yesus. Kita akan mengalami situasi semacam itu. Dari dalam, kita jadi ragu, kita jadi takut. Di tempat kerja kita malu mengakui, di sekolah anak-anak muda takut mengakui. Di lingkungan sekitar pun terjadi hal yang sama. Akhirnya dengan situasi yang ada di sekitar kita di Indonesia ini menyebabkan banyak orang-orang Kristen milih diam, nggak berani menyatakan iman. Memilih untuk diam. Sekali lagi, mungkin kita nggak sampai nyangkal Tuhan, tapi kita memilih untuk diam, tidak berani ngomong tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang akan kita bahas bulan ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 dan 8, perhatikan, kita baca bersama-sama kata demi kata dengan seksama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini akan kita pelajari di bulan ini. Bapak Ibu, latar belakang surat ini ditulis Rasul Paulus ketika dia ada di Roma. Dia menulis surat kepada Timotius, supaya Timotius kuat dalam penganiayaan, Timotius kuat dalam pelayanan, walaupun situasi jemaat gak baik-baik aja. Rasul Paulus menulis surat untuk menguatkan Timotius, padahal situasinya Paulus pun juga lagi gak baik-baik saja. Di Roma ketika dia nulis surat itu, dia lagi dalam penjara. Saat itu suatu situasi Roma begitu mencekam karena Kaisar Nero itu begitu luar biasa menganiaya orang percaya. Beringas, bengis, sadis, orang-orang percaya dihabisi.
Sebelum kemudian akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Roma. Sebelum akhirnya Kristen diangkat menjadi agama resmi pemerintahan Romawi. Ada masa kekelaman di mana semua orang-orang Kristen diburu, dianiaya. Paulus dalam keadaan yang gak baik-baik aja, di penjara. Tapi dia masih ingat sama anak rohaninya Timotius di Efesus yang mengalami situasi penganiayaan juga. Sehingga Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya, Timotius. Timotius pada waktu masih muda, sekalipun dia muda, dia udah mimpin jemaat di Efesus. Jemaat yang penuh kompleksitas, penuh tantangan. Sosok yang pemalu harus menghadapi kesukaran dalam pelayanan. Ada penganiayaan berat dari luar gereja, ancaman guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat dari dalam gereja, padahal masih muda. Makanya ada ayat yang begitu terkenal di kalangan anak-anak muda. Salah satu ayat terkenal yang Paulus tulis untuk Timotius itu, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Karena Timotius yang waktu itu masih muda harus memimpin jemaat di Efesus. Tidak mudah, tapi Timotius melakukannya. Nah Paulus, dia menguatkan hati Timotius, padahal waktu itu Paulus juga lagi gak baik-baik aja. Seperti sekarang, saya ngajar Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya ngajar Bapak Ibu Saudara untuk teguh dalam penganiayaan. Saya ngajar Bapak Ibu Saudara untuk tetap berani mewartakan, berani menyatakan iman kepada Kristus. Sekalipun keadaan Bapak Ibu Saudara lagi gak baik-baik aja. Nah, saya pun juga mengalami situasi tidak baik-baik aja. Tetapi kita tetap harus berani menyatakan, kita tetap harus berani mewartakan. Walaupun keadaan kita lagi gak baik-baik aja. Timotius mendapatkan pesan terakhir yang begitu indah dari Rasul Paulus. Surat 2 Timotius adalah surat yang terakhir ditulis Paulus, Bapak Ibu. Setelah itu dia dieksekusi. Surat terakhirnya ditujukan kepada anak rohaninya. Jadi betapa pesan ini pesan yang sangat indah, pesan yang mendalam karena seperti wasiat begitu. Ya. Mari kita merenung sebelum saya masuk poin-poin. Kita mungkin gak sampai menyangkal Yesus. Tapi apakah kita lebih sering diam agar diterima daripada menyatakan iman kepada Kristus? Kita mungkin gak sampai nyangkal, tapi kita gak berani mengakui kalau kita Kristen. Kita memilih diam. Kita mungkin tidak sampai menyangkal Kristus, tapi apakah kita malu dikaitkan dengan Kristus di depan banyak orang? Wah, wong Kristen. Kita merasa malu. Mungkin gak sampai menyangkal, tapi di lubuk hati paling dalam kita berusaha untuk melebur dengan dunia. Kita menjadi menyamar. Kita anak-anak terang, tapi kita memilih menyamar jadi anak-anak gelap agar kita diterima oleh dunia. Kita orang-orang pilihan Allah yang dipisahkan. Eklesia artinya dipisahkan, dipanggil keluar, tapi kita menyamar jadi orang dalam di dalam dunia. Kita gak beda sama dunia. Orang-orang dunia ngomongnya kasar, ngawur, misuh-misuh. Kita tahu gak baik. Tapi karena kita gak diterima oleh komunitas kita menyamar. Kita bukan anak terang, tapi kita menyamar jadi anak gelap. Untuk kita misuh-misuh juga. Di tempat kantor, pekerjaan, semua melakukan tindakan pencurian, korupsi. Supaya kita bisa bertahan bekerja dan kita juga tidak dijauhi. Maka kita menyamar jadi anak-anak gelap. Kita mungkin gak sampai menyangkal Yesus, tapi kita malu dikaitkan dengan Yesus sehingga kita berkompromi dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, dunia gak pernah malu menyatakan dosa. Tapi kenapa banyak orang Kristen malu menyatakan Kristus? Dunia bangga menyatakan dosa, tapi banyak orang Kristen malu menyatakan Kristus. Waktu saya ke Bali, saudara-saudara saya penasaran datang ke sana, saya gak ada rasa penasarannya. Saya sama istri sama anak-anak pilih berlama-lama di hotel, eman-eman hotelnya. Kami nginep di sebuah resort yang atas kemurahan Tuhan, harusnya kami bayar resortnya itu 7 juta selama 4 hari 3 malam. Kami cuma bayar 800 ribu. Gak masuk akal ya harganya, harusnya 7 juta sekian, kami hanya bayar 800 ribu untuk nginep 4 hari 3 malam. Kamarnya gede banget Bapak Ibu, mungkin seruangan ini mungkin. Lah eman-eman tuh ya kalau saya tinggal-tinggal ya, pilih saya di hotel lama-lama. Mainan di kamar, mainan di kolam renang, jalan-jalan. Kami gak keluar kemana-mana, cuman keluar 1-2 hari, lama-lamanya di hotel. Pada penasaran Atlas kayak apa? Wah, Sakura penasaran, dulu sudah pernah punya saya. Peta itu tuh.
Orang penasaran, udah pernah punya? Ya, ngabot-ngaboti tas zaman sekolah dulu ya, atlas itu gepuk gitu kan. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak malu menyatakan dosa. Anak-anak muda sekarang, konvoi, bawa pedang, bawa samurai, bawa gear motor, bangga Pak. Saya belum pernah lihat orang konvoi, teriak-teriak, haleluya, puji Tuhan. Ya, naik motor sambil teriak-teriak, sekali Yesus selama ini gak ada kayaknya. Ya gak gitu juga caranya. Tapi artinya dunia begitu bangga menyatakan dosa, kenapa orang-orang Kristen malu menyatakan Kristus? Anak muda sekarang kalau udah ngerokok itu rasanya udah kayak menangan sendiri. Wah, jalan sambil naik motor. Mereka begitu bangga menyatakan dosa, kenapa kita malu menyatakan Kristus? Pernahkah Anda merasa ragu, gak nyaman, menyatakan iman atau bersikap benar sebagai orang percaya di tempat umum karena takut dianggap aneh? Karena takut dianggap terlalu rohani? Pernah? Pekewo, jadi gak enak, sungkan. Beberapa hari yang lalu ketika saya ke Oikos Ngipang ada salah seorang kesaksian. Ya, ketika dia ujian di kampusnya, dia bilang bahwa semua pakai buka ChatGPT. Ya, buat yang nggak tahu ChatGPT itu apa, ChatGPT itu kayak website di internet yang rasa-rasanya tahu semua jawaban di dunia ini. Pinter banget itu. Ya, yang dia mungkin nggak tahu tanggal lahir Daniel Raharjo nggak akan ngerti dia. Ya, kecuali ChatGPT-nya saya ya, yang ada datanya saya. Itu pintar sekali. Ya, nah, ujian di kampus, dosennya nggak datang, cuma ditunggu asisten dosen. Kemudian teman-temannya buka ChatGPT, dia memutuskan lo nggak buka ChatGPT. Ada kawannya tanya, buka aja ChatGPT, nggak apa-apa, wong dosennya nggak ada, semua buka juga. Dia bilang nggak mau. Lo kenapa? Nggak apa-apa itu. Mau semuanya juga melakukan, semuanya juga melakukan. Apakah semua orang melakukan lalu kita membenarkan dosa? Semua orang melakukan dosa terus kita juga menganggap bahwa berarti dosa itu benar hanya karena semua orang melakukan. Bapak Saudara, kumpul kebo misalnya. Karena semua orang kumpul kebo terus berarti kumpul kebo dibenarkan begitu. Kan ya enggak tuh. Dosa tetap dosa. Orang ini bilang aku enggak mau buka ChatGPT. Kemudian kawannya jawab, oh iya siap Bu Pendeta gitu. Hanya karena mau bertindak jujur, tiba-tiba ditahbiskan jadi pendeta. Betapa dunia itu kan kayak gitu ya. Anak-anak muda yang cowok-cowok ditawari ngerokok, ayo ngerokok, sudah. Mau lanang orang ngerokok, orang. Ayo tuh ngopol, rentok karo pendetamu, siap Pak Pendeta gitu. Karena gak mau ngerokok ditahbiskan jadi pendeta. Saya pun juga mengalami hal yang serupa dulu ketika saya sekolah, saya berkumpul dengan teman-teman, ketika memutuskan untuk bersikap benar, lalu dibilang, wah siap Pak Pendeta gitu kan, di grup kemudian, malam Pak Pendeta gitu kan. Dan ternyata itu doa mereka, kejadian, jadilah Pak Pendeta. Ya, siapa tahu yang disebut Pak Pendeta nanti beneran jadi pendeta ya, siapa tahu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin melakukan kebenaran, lama-lama kita dibuat ragu, lama-lama kita dibuat merasa nggak nyaman, karena orang-orang menganggap kita ini aneh, terlalu rohani. Mau makan aja di depan umum, mau berdoa gitu, lihat orang nggak ngelihat dulu, baru berdoa. Amin. Yang muda-muda, apakah Anda malu berdoa di muka umum? Ya, kemarin di Oikos Ngipang juga dibahas gitu. Salah seorang bilang, saya kalau makan di depan umum saya berdoa. Jadi orang tahu kalau saya Kristen. Lah emangnya kalau berdoa itu orang tahu toh bahwa yang berdoa itu orang Kristen. Kalau Katolik jelas. Ini ya. Nah kalau Kristen, dari mana orang tahu kalau yang berdoa waktu sebelum makan itu orang Kristen? Doanya sebelum. Dari gesturnya, kalau gini orang Kristen, belum tentu. Saya Kristen kalau berdoa makan jarang begini. Kadang biasa begini. Kadang gini, generasi kondoke gitu. Ada yang kalau berdoa begitu, Tuhan Yesus berkati, jagai, lindungi, jauhkan dari tangan jahil. Karena kalau nanti amin tiba-tiba ayamnya hilang, telurnya hilang. Apakah gestur kita menunjukkan kita Kristen? Yang jelas ada sesuatu yang berbeda ketika Anda berdoa sebelum makan, yang membuat orang berpikir kita ini Kristen. Anak-anak muda jangan malu ya berdoa di tempat umum ya. Yang jelas berdoanya juga jangan teriak-teriak gitu kan.
Kayak berdoa pengusiran setan padahal gormeh mangan gitu ya nggak perlu. Nggak usah yang lebay. Tetapi lama-lama kita dibuat jadi kerasa ragu, kerasa nggak nyaman karena pandangan orang bersikap benar itu aneh dan terlalu rohani. Nah, supaya kita nggak terjebak cara berpikir begini, ayat yang tadi kita baca, yang saya baca dan Bapak Ibu Saudara baca, kita pelajari. Ada 3 kebenaran yang saya rindu Bapak Ibu Saudara pahami supaya kita berani menyatakan iman kita di depan banyak orang. Supaya Bapak Ibu Saudara berani mengakui saya Kristen, saya orang pengikut Yesus. Pahami 3 kebenaran ini. Yang pertama, keberanian bagi Injil. Keberanian bagi Injil. Khusus keberanian yang dari Tuhan, yang pada akhirnya dipakai oleh Allah untuk kita bisa menunjukkan kasih Tuhan. Keberanian yang dari Tuhan, karena ada keberanian yang bukan dari Tuhan. Ayatnya dari mana? Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi spirit ketakutan, spirit pengecut itu datangnya bukan dari Allah. Amin. Orang-orang yang disertai Tuhan, bahkan Daniel mengatakan orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi orang yang mengenal Tuhan harusnya gak perlu takut sama apapun, sama siapapun. Gak perlu. Ketemu siapapun, mau ketemu atasan, mau ketemu pemilik usaha, mau ketemu orang penting sekalipun, biasa aja. Kenapa? Ya karena kita tahu kebenaran yang semestinya. Kita hanya takut dan hormat kepada Allah saja, tidak kepada manusia. Jadi rasa takut pengecut datangnya bukan dari Allah. Nah tapi uniknya ayat ini coba perhatikan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Harusnya kebalikan dari roh ketakutan itu apa? Roh keberanian. Tetapi alih-alih Paulus menggunakan kata keberanian, Paulus menggunakan 3 unsur yang membentuk keberanian ilahi. Saya ulang sekali lagi. Alih-alih Paulus menuliskan sebab Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Paulus gak nulis begitu. Alih-alih menulis itu, Paulus menulisnya, tapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa? Kenapa roh ketakutan itu lawannya adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban? Karena kalau keberanian kita ini, keberanian yang keliru, jatuhnya juga salah. Jadi kalau Paulus menggunakan bahwa Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh keberanian yang dikhawatirkan, keberanian yang bangkit adalah keberanian yang keliru. Keberanian yang justru malah membuat kita nggak memuliakan Tuhan. Ketika kita di keluarga diperlakukan nggak baik karena kita pengikut Yesus. Kemudian kita, wah aku harus berani, tak lawan nih. Kita melawan keluarga kita. Rapatnya aku jadi keluarga nih kene. Tidak terus peh aku nih gereja. Wani aku lah, bu, Clara, salah itu salah, bukan gitu. Itu salah Pak, itu salah Mas. Oh tapi kan yang penting berani Om, nah makanya salah. Paulus bilang, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi menghadapi tindakan aniaya, kita bukan berani untuk ngelawan ngawur gitu, tapi kita dikuatkan. Sekalipun menghadapi sikap gak baik, sikap yang gak adil, kita dikuatkan sama Tuhan. Kamu jangan takut tim. Seakan-akan gitu, Paulus ngomong sama Timotius, oh wedi tim. Kowe enom terus kamu diperlakukan akhirnya diceker sama jemaat maupun orang-orang di luar jemaat. Jangan takut. Tuhan gak kasih kamu roh ketakutan, tapi Tuhan kasih kamu kekuatan. Jadi menghadapi aniaya, dia kuat. Tuhan kasih kamu kasih. Harusnya bales, tapi dia gak bales. Bahkan didoakan. Supaya orang-orang yang menganiaya dia bisa percaya kepada Yesus. Itu kasih. Ada salah seorang hamba Tuhan yang pernah menulis dalam bukunya, saya lupa namanya siapa, tapi kalimat itu nancap dalam pikiran saya. Wujud kasih yang paling besar yang bisa seseorang berikan, bukanlah harta, bukanlah bunga, tapi Injil. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, enggak cuma dikasih uang, enggak cuma dikasih harta gitu.
tapi kita beritakan kabar baik, Injil, supaya dia percaya dan selamat. Karena apalah gunanya harta kalau jiwa kita binasa. Kan begitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang, justru malah kita doakan supaya dia diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, alih-alih Timotius merasa takut, Paulus menguatkannya begini, kamu jangan takut. Karena Tuhan yang kuatkan kamu. Karena Tuhan kasih kamu kasih untuk mengampuni mereka. Dan yang ketiga, jangan lupa, tetaplah tertib. Tetaplah tertib. Bapak Ibu Saudara, kita dianiaya di rumah, diperlakukan gak baik karena kita Kristen. Tetaplah kuat. Jangan keluarga didukun jangan. Tetap kuat. Yang kedua, kasihi mereka. Yang ketiga, tetap tertib. Bisa aja misalkan kita acak-acak rumah gitu kan, piring kita lempar. Lu kok piringnya pecah? Sampar kucing. Bentuk ketidaktertiban. Di gereja, kita diperlakukan gak baik. Saya udah melayani, saya udah berjuang. Masih aja disalah mengerti, masih aja saya dikecewakan. Wes, rasa pelayanan. Oh, jangan. Dipikir aku gampangan, aku ya wani ngelawan, wis mandek tak boikot, ora pelayanan, bentuk keberanian. Keliru. Salah. Lalu gimana? Tetap kuat. Wah, lalu apa? Tetap mengasihi dan tetap tertib. Begitu loh. Sekalipun kita mendapatkan tantangan baik dari luar maupun dari dalam gereja, bentuk keberaniannya itu bukan tak lawan, alah gor Om Daniel, alah gor Tante Putri, alah gor Pak Iwan sepele gitu. itu bukan bentuk keberanian. Enggak, itu salah. Bukan takut menjadi ciut nyali, tapi kita menjadi tetap kuat, menjadi mengasihi dan tetap tertib. Paham Bapak Ibu? Kita jualan, buka warung, buka toko. Yang lain rame, toko kita sepi karena kita orang Kristen. Jotu kuning kono, kayak Kristen. Jotu kuning kono. Ya. Beli di warung-warung yang lain. Terus berani. Toko sebelah kita usah asik gitu. Tuhan tidak memberikan saya roh ketakutan. Aku wani tak tutupi. Emangnya gor aku tok sing songono, aku songono gitu kan. Kowe ngidak aku tak ida-ida gitu kan. Kan kadang-kadang orang Kristen kelewatan gitu ya. Kowe ngelarani aku, tenono aku ora mau ngelarani kowe. Oh tak gawe uripmu sengsara. Loh. Itu keberanian yang salah. Ketika kita disikapi seperti itu, kita diperlakukan seperti itu, lawannya adalah tetap kita dikuatkan. Sabar. Lalu kita punya kasih untuk mengasihi orang-orang yang membuat warung kita sepi itu. Kemudian kita tertib. Tetap lakukan yang baik. Jangan ngawur. Jangan tadi didukun jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara paham hal ini? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi menganugerahkan keberanian yang landasannya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan jangan takut, kekuatan ini datangnya dari Tuhan. Kasihnya ini, agape yang dipakai, datangnya dari Tuhan. Dan ketertiban yang Bapak Ibu Saudara bisa miliki nanti, itu pun datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Daniel Raharjo kira-kira 10 tahun, 12 tahun yang lalu, gak setertib ini Bapak Ibu. Ya, kalau di pelayanan kira-kira ada yang gak beres gitu kan, tak parani. Betul Pak Yoto, tak parani. Entah dia lebih muda dari saya, entah dia lebih tua dari saya. Tak gebrak meja saya. Ini orang tidak tertib. Hanya karena alasannya, kan aku benar. Selama aku benar, ora masalah, prinsip kok. Tapi nggak punya kasih dan ketertiban. Oh dulu saya gitu. Tapi Kristus membentuk saya. Bayangkan kalau sekarang di MCC saya begitu. Ada yang nggak tertib, asah gagas. Ada yang nggak jelas. Harmu gitu kan. Parani, rame gaya rame. Mangsane sing gawe rame kono tok aku ya iso gawe rame gitu kan. Apa yang terjadi kalau gereja dibangun dengan cara-cara sedemikian? Halo. Kalau Timotius menghadapi guru-guru palsu, menghadapi jemaat yang rewel di jemaat Efesus, caranya begitu, berani, mentang-mentang aku muda, mbok ida-ida, tak lawan. Muda itu mungkin boleh diremehkan, tapi kekuatannya muda. Walau padu iso menang aku, lebih muda, semangatku lebih jos gitu kan.
Bapak saudara, apakah Timotius mengalahkannya dengan cara begitu kan? Ya enggak. Paulus membekalinya Timotius dengan apa? Kamu punya kekuatan, kamu punya kasih, kamu punya ketertiban. Jadi keberanian kita dasarnya ini ya. Bisa? Amin. Kepada mertua, kepada menantu, kepada saudara, kepada orang tua, kepada rekan kerja, kepada teman sekolah yang membuli kita, kepada pesaing usaha kita, kepada siapapun, pelayan, sesama pelayan, jemaat di gereja, kita berkali-kali diserang, kita diperlakukan gak baik. Beraninya bukan berani dilabrak ya, bukan dilabrak, datang-datang parani, buka, enggak, ya, punya kekuatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan dan ketertiban. Amin. Prakteknya gimana? Nyatakan iman kita yang semacam itu bukan hanya di gereja. Jangan di gereja amin-amin, tapi nanti di ruang kerja, di medsos, sekolah, keluarga, enggak. Ya. Story Instagram, story WA, gunakan sebijak mungkin. Daripada story digunakan untuk mengungkapkan kekesalan, amarah, gosip, fitnah, pakailah story WA itu untuk menuliskan hal-hal yang baik. Pakailah story WA untuk posting hal-hal yang lucu, yang memberkati. Ayat-ayat Alkitab yang memberkati. Kesaksian yang memberkati. Daripada dipakai untuk ngerasa nih. Di sini amin, tapi medsosnya penuh dengan kebencian. Di sekolah, di tempat kerja, mari kita tetap menyatakan iman kita declare, kita berani menyatakan pengikut Kristus dengan cara yang benar. Ya. Gunakan keberanian bukan untuk nyerang. Nah, jangan ya. Tapi gunakan untuk menyatakan kebenaran dengan kasih dan ketertiban. Tetap harus penuh kasih, tetap harus tertib. Mau diperlakukan gak adil sekalipun, tetap dikasihi. Tetap harus lakukan dengan tertib. Ya. Bicaralah tentang nama Yesus dengan kasih dan keberanian walaupun suara Anda gemeter. Jadi bentuk keberanian bagi Injil itu bukan ketika Anda bengak-bengok. Kalau bengak-bengok tapi isinya sumpah serapah, bengak-bengok isinya rasan-rasan, bengak-bengok isinya amarah, podoai. Tapi ketika keberanian itu adalah ketika Anda bersuara walaupun suaranya gemeter, lirih, tapi Anda sedang menyatakan nama Tuhan. Anda sedang bercerita tentang Tuhan. Anda sedang menyatakan bahwa Anda Kristen pengikut Yesus. Anda sedang menceritakan pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin rodok dengan ngewel. Itu keberanian. Bukan ketika tubuh Anda dipenuhi dengan tato. Bukan ketika teman-teman anak-anak muda yang cowok jalan patentang-patentang sambil bawa rokok. Bukan itu keberanian. Tapi keberanian bagi Injil ini berbicara ketika kita mungkin ditanya di depan kelas oleh guru-guru. Siapa di sini yang Kristen? Siapa yang pernah diperlakukan begitu Bapak Ibu? Anak-anak muda. Saya sekolah di sekolah Kristen. SD saya Katolik, tapi SMP, SMA saya Kristen. SMP, SMA berkali-kali saya mengalami pengalaman di mana agama saya Kristen, tapi sekolah saya negeri. Saya sekolah di negeri SMP dan SMA. Nah, sering kali mengalami di tengah-tengah kelas ditanya oleh guru gitu. Siapa di sini yang Kristen? Gitu. Saya salah satunya. Lalu ditanya, orang Kristen tuh Tuhannya 3 ya? Kok bisa begitu sih? Bayangkan, anak SMA ditanya oleh guru. Padahal dia bukan guru agama, dia guru mata pelajaran lain. Nah kalau ada yang mengalami hal yang serupa begitu, lebih baik Anda cerita walaupun suara Anda gemeter, daripada Anda bilang saya nggak tahu Pak. Kamu Kristen toh? Ketoke Pak. Kamu Kristen toh? Kalau minggu Pak. Kalau ini ya, kalau ini ya enggak gitu. Lebih baik teman-teman, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang muda-muda ini yang masih sekolah, lebih baik kamu ngomong walaupun suaramu ngewel, tapi itu bentuk keberanian bagi Injil. Ya, bicara tentang nama Yesus dengan kasih keberanian walaupun suara kita bergetar. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Keberanian bagi Injil. Yang kedua, kebohongan yang klasik. Maksudnya apa? Nanti saya terangkan. Seringkali kita ini nggak sadar dibohongi sama iblis berkali-kali, pola bohongnya sama, tapi kita masuk terus. Kita kena jebakan terus. Ya, perhatikan ayatnya. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Perhatikan kata-kata janganlah malu yang ditulis Paulus kepada Timotius.
Paulus itu sadar betul, tantangan terbesar dalam menyatakan iman, tantangan terbesar dalam bersaksi adalah rasa takut dan malu yang salah arah. Maksudnya apa? Anda perlu takut dan perlu malu, iya, tapi di arah yang benar. Anda harusnya takut dan malu kalau Anda melakukan dosa. Kita harusnya takut dan malu kalau kita melakukan perbuatan yang melukai hati Tuhan. Nah, apa? Korupsi, ya harusnya kita takut dan malu. Apa? Ngerasani, fitnah, gosip, harusnya kita takut dan malu. Berzina, harusnya kita takut dan malu. Ketika kita melakukan dosa, ya harusnya takut dan malu. Kenapa? Karena kata rasa takut maupun malu itu pertama kali muncul di Alkitab setelah manusia jatuh dalam dosa. Saya minta kita mundur ke belakang dulu sampai kitab Kejadian. Ingat-ingat ya, sambil diingat-ingat saya ceritakan kronologinya. Hawa itu kan dibujuk sama ular, betul? Dibujuk sama ular. Kemudian ketika Hawa makan buah itu, gitu. Yang terjadi apa? Hawa makan, Adam makan, yang terjadi kemudian mereka sadar bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun untuk menutupi aurat mereka. Malu pertama muncul di sana. Kemudian Tuhan datang dan mencari manusia. Adam, Adam, di manakah kamu? Adam dan Hawa bersembunyi di balik dedaunan. Bersembunyi, kenapa? Karena ketika kemudian Tuhan bertanya, di mana kamu, kenapa kamu sembunyi? Adam jawab gini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Pertama kali mereka rasa malu setelah mereka makan itu, kemudian ketika Tuhan mencari mereka, mereka merasa takut. Rasa malu dan takut pertama kali muncul di Alkitab setelah manusia jatuh dalam dosa. Artinya dosalah yang membuat orang jadi malu dan takut. Ketika Anda melakukan kesalahan, takut pasti. Melakukan kesalahan, malu karena ada aib. Tapi, kenapa kita merasa takut? Karena kebenaran. Ayatnya apa? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Janganlah malu tentang aku yang menderita karena dia, kata Paulus. Harusnya kan malu dan takut muncul karena dosa, karena melakukan ketidakbenaran. Tapi kenapa ada orang Kristen dan bahkan banyak orang Kristen merasa takut dan malu mengakui Yesus? Malu dan takut itu harusnya muncul karena melakukan dosa, bukan malah karena melakukan kebenaran. Paham? Paham kenapa saya bilang kebohongan yang klasik? Karena harusnya Anda malu dan takut setelah melakukan dosa, bukan malu dan takut karena menyatakan iman. Bapak Ibu Saudara nangkep? Kenapa saya katakan kebohongan klasik? Karena pada peristiwa Adam Hawa memakan buah terlarang itu, perhatikan apa kebohongan yang dilakukan oleh ular itu. Yang pertama, ular bilang begini, bukankah Tuhan bilang sama kamu toh Hawa, bahwa semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan buahnya? Kebohongan pertama. Bukankah semua pohon dalam taman ini kamu gak boleh makan? Padahal apa kata Tuhan kepada Hawa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan buahnya. Tapi iblis bilang apa? Semua pohon dalam taman ini kan gak boleh dimakan. Diputar balik. Yang kebohongan yang kedua. Tuhan bilang sama Hawa, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Tapi apa kata iblis kepada Hawa? Kalau kamu makan buah ini, sekali-kali kamu gak akan mati. Padahal Tuhan bilang kalau makan buah terlarang ini, kamu akan mati. Iblis bilang apa? Kamu gak akan mati. Bohong kan itu? Bohong yang ketiga bilang apa? Iblis bilang gini sama Hawa. Kalau kamu makan buah ini, yang ada justru kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat. Padahal manusia diciptakan sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi iblis akan-akan ngomong, kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Allah. Halo? Iblis dengan telak membohongi Adam dan Hawa. Dan taktik yang sama masih dipakai sekarang. Kalau melakukan dosa, ojo isin, semua melakukan kok.
kita melakukan dosa, ojo malu, ojo wedi. Semua orang di dunia melakukan kok, lakukan, lanjutkan. Justru kita dibuat malu dan takut ketika kita menyatakan iman kepada Kristus. Ojo ndonga, isin, liyane ra ndonga. Ojo jujur, wah ajur, wong liyane ora jujur. Halo? Itu kebohongan iblis, kebohongan yang klasik. Kebenaran Allah diputar sehingga kebenaran dari Allah diputar oleh iblis sehingga menjadi kebohongan yang klasik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, manusia mengalami rasa takut dan malu akibat dosa. Kenapa merasa takut dan malu? Akibat kebenaran. Harusnya enggak dong. Harusnya enggak boleh. Jangan menyembunyikan identitas Kristen kita demi sebuah kenyamanan atau pencapaian. Jangan karena diiming-iming naik jabatan, diiming-iming dapat jodoh, diiming-iming kenaikan gaji dan lain sebagainya. Tapi kamu enggak boleh ke gereja. Kamu enggak boleh Kristen. Ganti agamamu. Kristen enggak pernah malu mengakui kita. Masa akan kita mau malu mengakui Kristus? Jadikan hidup kita ini kesaksian. Bukan cuma kata-kata aja, tapi juga sikap dan keputusan yang menyatakan Kristus. Kita harus berani menyatakan iman kita, tapi hati-hati, keberanian menyatakan iman harus dibarengi dengan perbuatan yang benar. Jangan sampai anak-anak muda ini berani menyatakan mereka Kristen, saya orang Kristen, tapi nyontek. Saya orang Kristen, tapi ikut tawuran. Saya orang Kristen, tapi bikin kasus di sekolah, lah malah mempermalukan Tuhan. Keberanian menyatakan iman harus dibarengi dengan sikap yang benar. Yang semestinya memalukan itu bukan Injil. Yang memalukan adalah ketika kita malu dan diam akan Injil. Yang memalukan itu bukan Injil. Yang memalukan itu bukan Kristus. Yang memalukan itu adalah ketika kita memilih diam dan malu karena Kristus. Itu memalukan sekali. Jangan pernah malu mengakui kalau kita Kristen. Amin. Jangan pernah malu mengakui kalau Anda pengikut Kristus. Jangan pernah malu bersikap benar sekalipun dibilang siap Bu Pendeta, siap Pak Pendeta, siap orang suci. Jangan malu, tetaplah bertindak yang benar. Dan yang ketiga, kesanggupan dari Allah. Ada 3 kebenaran tadi. Yang pertama, keberanian bagi Injil. Supaya Anda enggak punya rasa takut mengakui kalau Anda ini pengikut Kristus. Yang kedua, pahami pola iblis, kebohongan yang klasik. Kebenaran diputar, lalu kemudian kebenaran palsu diberikan. Diskotik, syabu-syabu, narkotik diakui dengan bangga. Tapi ketika menyatakan iman justru malah malu. Itu kebalik. Malu dan takut harusnya karena dosa, bukan karena melakukan yang benar. Dan yang ketiga, kesanggupan dari Allah. Nah, saya pakai foto ini. Kenapa? Untuk menunjukkan. Bapak Ibu Saudara yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara ini manusia biasa. Saya tidak terbuat dari besi dan baja. Kayak Robocop, bukan. Ya, hatiku ini juga udah rapuh dan hancur. Bapak Ibu Saudara pernah kecewa, saya juga pernah. Bapak Ibu Saudara pernah capek, saya juga pernah. Bapak Ibu Saudara pernah marah, saya juga pernah. Bapak Ibu Saudara pengen berhenti dari pelayanan, saya juga pernah. Bapak Ibu Saudara nggak pengen lagi datang ke gereja, saya pun juga sudah pernah. Tapi kalau saya masih bisa berdiri sampai dengan hari ini, bukan karena saya seorang pendeta, bukan karena saya punya tanggung jawab, enggak. Tapi karena kesanggupan ini datangnya dari Allah. Kalau saya boleh menggunakan pola pikir saya sendiri, mungkin sudah dari kemarin-kemarin selesai. Kesanggupan ini datangnya dari Allah. Ayatnya, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus itu kenyang dengan penderitaan Bapak Ibu. Dia menulis yang namanya kapal karam beberapa kali. Dia menulis yang namanya disiksa, didera beberapa kali. Dia menulis yang namanya dipenjara, dianiaya, dia alami itu. Yang namanya penderitaan bagi Rasul Paulus itu bukan hal yang baru. Rasul Paulus kenyang dengan penderitaan. Tapi kenapa Rasul Paulus enggak berhenti mewartakan Injil? Kenapa Rasul Paulus enggak berhenti melayani Tuhan?
Karena Rasul Paulus melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tapi melainkan sebagai panggilan mulia dari Kristus dan bagi Kristus. Panggilan ini datangnya dari Tuhan. Kalau saya mikir ke saya, gara-gara saya seorang pendeta, ada salah seorang pelanggan saya yang gak bayar utang 4 tahun. Yang namanya tempo itu normalnya sebulan 2 bulan ya Mbak Asih. Masa tempo 4 tahun? Setiap kali ditagih jawabannya, setiap kali ditagih, ya beres. 4 tahun. Itu nota kalau bayi udah bisa lari. Prateka itu 4 tahun itu. Kayak anak saya, Niel. Itu nota sudah 4 tahun. Saya nggak tahu apa memang karena saya seorang pendeta, karena saya Kristen. Kebetulan customer saya ini seorang Arab. Mungkin saya dipermainkan dengan cara begitu, merasa dibayar. Kalau saya mikir ke bisnis saya lebih daripada pelayanan, lebih daripada Tuhan, lalu lebih baik saya nggak usah ngelayani. Mendingan bisnis saya lancar, mendingan kerjaan saya beres. Belum lagi berhadapan dengan jemaat. Bapak Saudara merasa MCC baik-baik saja, MCC tidak baik-baik saja. Yang namanya masalah selalu ada. Yang namanya beda pendapat selalu ada. Yang namanya konflik akan selalu ada. Kalau jemaat ada yang pernah teriak, ada yang pernah pradul, protes, saya tersakiti. Saya juga pernah tersakiti. Saya kecewa, saya juga pernah kecewa. Saya mau berhenti, loh nek iso aku tak mandek. Sik dewe saya. Nek boleh pilih. Maksudnya apa? Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melihat bahwa penderitaan ini hanya berbicara tentang saya, dari kemarin-kemarin handuk ini sudah saya lempar. Menyerah, dah, tampung. Kalau pelayanan ini, panggilan ini semata-mata berbicara tentang saya Pak, sudah selesai Pak. Mungkin saya malah serahkan sama Pak Yoto panjenengan, pengalaman dan segala, tolong diteruskan Pak. Kalau ini semata-mata tentang saya, mbok sudah mandek. Lebih baik saya hidup bahagia sama anak dan istri. Tetapi ini bukan tentang saya. Ini tentang Kristus. Panggilan mulia ini datangnya dari Tuhan dan bagi Tuhan. Paulus, kalau pelayanan ini tentang Paulus, saya percaya baru kapal karam sekali aja. Oh kapok Tuhan, aku ngelayani malah teles kebes yang ini. Enggak sekali 2 kali, aku ngelayani Tuhan kok uripku malah ciblon terus ini. Masuk penjara, segala macamnya. Kalau Paulus berpikir pelayanannya, pemberitaan Injil bagi Tuhan adalah tentang dirinya, saya percaya Paulus pun juga sudah angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, ketika di tengah-tengah keluarga diperlakukan gak baik, tetap maju ya. Jangan lawan dengan pemberontakan, tapi balas dengan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena ini bukan tentang Bapak Ibu Saudara, ini tentang supaya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga panjenengan. Amin. Kalau di sekolah anak-anak muda kamu dibully, jangan dibales ya. Ditampar kamu balas nampar, ditendang kamu balas nendang, ditonjok kamu balas nonjok. Enggak gitu caranya. Lawan dengan kekuatan, kasih dan ketertiban, karena ini bukan tentang kamu. Ini tentang Kristus yang dinyatakan lewat hidupmu. Amin. Di pekerjaan kita enggak naik-naik gaji karena kita Kristen. Kita dizolimi berkali-kali hanya karena kita Kristen. Jangan terus lawan, balas, teriak-teriak ini enggak adil, enggak usah. Tetaplah kuat, penuh kasih, lakukan dengan tertib, karena ini bukan tentang panjenengan. Ini tentang Kristus yang dinyatakan di tempat kerja kita. Sadari dan pahami itu. Kesanggupan ini akan Tuhan kasih buat kita semua. Dalam sebuah suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menuliskan kata-kata yang indah ini. Saya senang sekali dengan ayat ini. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah ini adalah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ceritanya begini, jemaat Korintus itu kan pintar-pintar, saya pernah cerita ya. Orangnya pintar ngomong, falsafatnya luar biasa, karunianya wah macam-macam. Tapi keburukannya adalah jemaat ini keterlaluan sama Paulus. Jemaat Korintus sampai menuduh Paulus ini rasul palsu. Rasul ranuk gagah-gagai. Rasul ogur menderita wae. Kata itu rasul. Belum lagi yang berpikir rasul Paulus iki neneng surat
pondel, sangar, kata-katanya pedas, kata-katanya tajam. Ning bareng ketemu, kok melenyek. Kamu tuh wonge. Sampai dibuat begitu. Saya nggak ngerti cara pikirnya orang-orang Korintus. Paulus orang yang sangar ini. Saya katakan orang sangar. Kenapa? Paulus berani ngelawan Petrus. Petrus itu yang mengangkat dia jadi rasul. Ditentang sama Paulus. Bang Pet, aku ora setuju karo kowe. Kowe kleru. Lho, piye to? Sing ngangkat jadi rasulnya Petrus kok, Petrus dilawan. Barnabas yang menemani dia dari nol. Wis ade pisah wae Bas. Kowe ra seneng caraku, mlaku dhewe, aku mlaku dhewe. Lha piye to iki? Ini orang model apa ini? Orang yang punya prinsip yang sangar. Tapi berhadapan dengan orang Korintus, Paulus berani bilang begini. Paulus menulis begini. Kalau aku datang kepada kamu, aku datang dengan takut dan gentar. Saya nggak ngerti berapa besar tekanan yang diberikan jemaat Korintus kepada Paulus. Sampai Paulus orang yang sangar, sampai merasa takut dan gentar berhadapan dengan orang-orang Korintus itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Paulus tetap setia dalam melayani. Tapi dia bilang dalam suratnya kepada jemaat Korintus, saya bahkan tidak sanggup, nggak berani ngakui, memperhitungkan bahwa seolah ini semua karena pekerjaan kami sendiri. Paulus, Titus, Timotius, Aquila, Priscilla, tim pelayanan di Korintus. Ini bukan pekerjaan kami nggak berani ngaku-ngaku, enggak. Kesanggupan ini pekerjaan Allah. Apa enggak, bukan orang sing jos kalau gitu. Saya mau nyontoh sama beliau aja. Kalau sampai hari ini, dan entah sampai kapan, saya mau tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara, melayani dalam pelayanan ini. Bukan karena saya, bukan karena tim MCC ini, bukan. Tapi semata-mata karena kesanggupan saya datangnya dari Allah. Nah, kalau Anda bisa berdiri di tempat kerja, tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kesanggupan itu datangnya dari Tuhan. Di keluarga Anda diperlakukan gak adil, pengen-pengen bales, pengen-pengen ngelawan, tapi Anda tetap diam, Anda tetap baik. Kesanggupan itu datangnya dari Allah. Anda tetap berani menyatakan Injil. Itu datangnya dari Allah. Paulus akan ngomong gini sama jemaat Korintus, kamu gak nganggap saya rasul, gak apa-apa. Kamu bilang saya pengecut karena di surat saya ketok sangar, ini agar ketemu saya ketok bleret, ora popo. Karena faktanya sejauh saya bertahan sampai saat ini, kesanggupan ini datangnya dari Allah. Hal yang serupa saya mau nyatakan di hadapan jemaat malam hari ini. Anda mau pikir saya ini pengecut, enggak apa-apa. Anda mau pikir saya ini bodoh, enggak apa-apa. Anda mau bilang saya ini salah, enggak apa-apa. Karena saya melayani ini buat melayani Tuhan, bukan melayani orang-orang. Berkali-kali jatuh bangun untuk mengatasi pikiran saya sendiri. Sampai di satu titik harus terus sadar dan ingat, kesanggupan saya ini pekerjaan Allah. Kesanggupan panjenengan semua bertahan menyatakan iman datangnya dari Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan kita, bukan. Datangnya dari Allah. Jangan mundur kalau ada kesulitan persoalan. Jangan lari. Tapi lihat penderitaan sebagai kesempatan untuk kita bersaksi. Kalau kita ditolak karena iman kita justru bersuka cita. Karena Yesus saja ngalami. Ditolak karena kebenaran. Disalib karena kebenaran. Kalau kita mengalami hal yang serupa, bersukacitalah. Seringkali kekuatan Allah justru paling kita rasakan. Justru saat kita paling menderita. Kekuatan dari Tuhan justru paling kita rasakan di saat-saat titik terendah kita. Kalau kita lagi baik-baik saja, kita nggak akan ingat kekuatan Allah. Kalau kita lagi aman-aman aja, kita mungkin lupa. Tapi saat kita di titik yang paling rendah, isinya nangis. Isinya cuma doa. Justru disitulah kita paling merasakan kekuatan Allah itu. Pekerjaan iblis adalah membuat yang memalukan jadi normal, yang mulia kelihatan memalukan. Nyolong, normal, karena semua orang nyolong. Zina, normal, karena semua orang zina. Berani sama orang tua, gak apa-apa, semua melakukannya. Tawuran, gak apa-apa, semua anak muda ikut tawuran. Yang memalukan terlihat normal. Tapi yang mulia jadi terlihat memalukan. Itu pekerjaannya iblis. Datang ke gereja jadi mempermalukan. Sesuatu yang memalukan. Memberitakan Injil jadi sesuatu yang memalukan. Mengakui Yesus jadi sesuatu yang memalukan. Hati-hati.
Kalau kita melakukan itu, Anda masuk jebakan iblis. Miliki keberanian untuk beritakan Injil yang menyatakan iman. Dasari dengan kekuatan kasih dan ketertiban. Jangan percaya pada kebohongan klasik iblis, ya, yang memutarbalikkan kebenaran. Malu itu datangnya dari dosa, bukan dari kebenaran. Ingat-ingat baik-baik. Setiap kali kita merasa malu dan takut karena iman kita, itu kebohongan iblis. Itu salah. Kesanggupan kita lahir dari Allah. Kita akan terus dimampukannya. Main musik boleh maju ke depan. Jemaat Tuhan, saya berhenti berbicara. Seperti yang saya katakan di awal. Kenapa saya di awal khotbah harus ngebut? Karena banyak hal yang saya pengen utarakan pada Bapak Ibu. Gereja ini mungkin jarang mengkhotbahkan kenyamanan. Gereja ini jarang sekali mengkhotbahkan gimana hidup Anda menjadi hidup yang diberkati. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam karir. Gereja ini rasa-rasanya hampir gak pernah mengkhotbahkan bagaimana supaya hidup kita nyaman di dunia. Selalu aja yang dikhotbahkan gimana caranya kita berkenan sama Allah. Gimana caranya kita bersaksi bagi Allah. Gimana caranya kita berani mengakui. Gimana caranya kita harus betul-betul berkenan. Itu aja yang diulang-ulang. Kenapa sebenarnya? Kalau saya boleh ngomong jujur, satu misi saya. Saya cuma pengen Bapak Ibu memandang Kristus sebagai yang paling berharga. Sampai-sampai dalam hati kita nggak ada tempat untuk yang lainnya. Saya ulang lagi. Khotbah-khotbah, pengajaran di mimbar ini, selalu isinya hanya begitu aja. Tujuan saya satu, supaya pikiran Bapak Ibu Saudara hanya memandang kepada Kristus, menganggap Kristuslah yang paling berharga, yang paling mulia, sampai-sampai di hati panjenengan nggak ada tempat untuk yang lainnya. Nggak ada tempat untuk kekayaan, nggak ada tempat untuk ketenaran. Adanya cuman kerinduan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku di hadapan Allah. Dalam segala keadaan, mari kita jujur terbuka di hadapan Tuhan. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Sekali Yesus, sekali Yesus. Saya mohon dengan hormat Bapak Diki dan Bapak Yoto akan mempersiapkan diri untuk melayani perjamuan kudus. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, mari kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ajar kami untuk kami berani mengakui dan menyatakan bahwa kami hanya beriman kepada Kristus saja. Sekalipun dunia membuat kami gemetar, sekalipun dunia membuat kami terintimidasi, sekalipun membuat rasanya kami goyah, tapi kami gak akan pernah mengingkari, kami gak akan pernah menyangkali, kami gak akan pernah diam diri, kami akan tetap menyatakan dan mengakui bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Mampukan agar firman ini menjadi daging, agar firman ini sungguh-sungguh menjadi nyata, kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami, entah tua, entah muda, semua dalam ruangan ini, dengan gagah berani, dengan kekuatan kasih dan ketertiban, menyatakan diri pengikut Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan layakkan kuduskan setiap kami semua. Kami mengaku setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang melukai hati Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak dan pantas ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu dengan berkenan dan tidak bersalah. Berkati para pelayan-Mu, Pak Yoto dan juga Pak Diki, agar dipandang layak, pantas dan berkenan di hadapan Tuhan melayani setiap kami semua dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan akan dilayani perjamuan kudus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
Mari kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama dengan hati dan pikiran yang terbuka. Sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mau menghadap tahta kasih karunia Bapa. Kita mau mengakui setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang besar. Sebab sebenarnya kita adalah bilangan orang-orang yang pantas binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi syukur kepada Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan putranya Yesus Kristus ke dalam dunia. Untuk mati di atas Kalvari, menanggung dosa-dosa pelanggaran kita, dengan tubuh yang terkoyak, dengan darah yang tercurah, mati supaya kita hidup. Mari kita bersyukur kepada Allah, mengaku dosa kepada Tuhan. Dipersilahkan. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Kristus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk panggilan kudus yang Tuhan beri kepada kami. Kami menjadi bilangan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, segala berkat-berkat rohani yang boleh kami terima melalui perjamuan kudus-Mu ini. Kami terima sepenuh-penuhnya terjadi dan tergenapi dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih, berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita pada sore hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu Asih berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa melekat dekat dengan Kau ya Tuhan. Dan sebentar kami memberi yang terbaik ya Tuhan melalui persembahan gerakan 2000 ini ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami untuk memiliki gereja permanen ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pada kami ya Tuhan tepat pada waktunya. Karena kami percaya tidak ada mustahil buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nanti cawannya boleh dibawa maju ke depan dan ditaruh di piring yang sudah tersedia. Kita iringi dengan pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi
digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Waktu dan tempat saya aturkan kepada pelayan Tuhan yang akan menaikkan doa syafaat. Haleluya. Yesus, haleluya. Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang baik. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghampiri tatam pada akhir ibadah malam hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau ada bersama dengan kami. Kalau Engkau ada bernaung di dalam hati kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rumah yang kami tempati untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, tolong warga sekitar yang ada di tempat ini supaya mereka boleh saling menghormati, saling menghargai, dan kami saling menghormati, saling memberikan dukungan kepada mereka sehingga rasa toleransi itu ada, sehingga di mana rumah ini berada, di mana kami beribadah, mereka merasakan ada sukacita, ada damai di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan juga pengurus gereja yang ada, baik diaken, penatua, pastoral, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau. Allah, pakai mereka lebih hari lebih heran, supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu di luar sana, untuk membawa jiwa-jiwa yang baru ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, kami serahkan juga Tuhan, kami memohon belas kasihan yang dari Engkau. Kami meminta rumah ibadah yang permanen. Kami mengangkat tangan kami. Kami yakin kalau kami mengangkat tangan kami, Engkau akan turun tangan Tuhan. Kalau kami menyerahkan ini ke dalam tangan Engkau, bagi kami mungkin mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, kami serahkan juga hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Allah pakai lebih hari lebih heran. Kami yakin Tuhan berkati semua segala aktivitasnya Tuhan. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan. Ada banyak masalah-masalah, intoleransi Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Engkau. Supaya bangsa kami menjunjung tinggi toleransi beragama di Indonesia ini. Sehingga kami merasakan damai sukacita yang dari Engkau Tuhan. Sehingga kedamaian itu ada bersama dengan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan yang kami panjatkan kehadirat Engkau. Semuanya Tuhan kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Info sebakan untuk gereja kita. Hari Senin jam 6 sore ada latihan tamborin. Dan untuk hari Selasa, Rabu ada oikos. Untuk oikos masing-masing akan di-share di grup masing-masing oikos. Untuk hari Rabu ada program Kristal bekerja sama dengan Radio Immanuel dan pukul 10 Bapak Ibu. Latihan musik dan pujian hari Kamis untuk ibadah raya 1 pukul 6 sore, ibadah raya 2 pukul 7.
Untuk hari Sabtu, hari Jumat libur Bapak Ibu ya. Biasa hari Jumat kita libur. Hari Sabtu pukul 6:30 sore Metanek, 5:30, 17.30 ya. Untuk kembali kita hari Minggu pukul 8 ibadah raya 1 dan Al-Baqi hari Minggu pukul 3 sore, ibadah raya 2, Minggu pukul 5 sore. Puji Tuhan. Untuk laporan keuangan, karena masa saya agak kabur, nanti wakil saya akan membacakan laporan keuangan. Silakan Ibu Wakil. Puji Tuhan, mendadak. Harap dimaklumi Bapak Ibu Saudara ya, sudah ngos-ngosan. Saya mohon maaf atas nama Pak Yoto. Maaf sekali lagi. Karena juga tidak ada kacamata tadi. Puji Tuhan. Sebenarnya udah gede-gede, saya bilang. Kurang gede katanya. Udah gede loh, belum enggak lihat. Puji Tuhan, laporan kas JKI MCC saldo awal bulan Juni 2.011.100 rupiah. Pemasukan 11.893.500 rupiah. Pengeluaran 4.867.500 rupiah. Saldo akhir Juni, bulan Juni 9.037.100 rupiah. Laporan perpuluhan JKI MCC saldo awal bulan Juni 1.283.000 rupiah. Pemasukan 1.750.000 rupiah. Pengeluaran 1.720.000 rupiah. Saldo akhir Juni 1.313.000 rupiah. Laporan persembahan rumah Tuhan JKI MCC saldo awal bulan Juni 8.788.500 rupiah. Pemasukan 1.406.500 rupiah. Saldo akhir Juni 10.195.000 rupiah. Demikian laporan keuangan JKI MCC. Lebih lanjutnya bisa lihat di grup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mewakili Pak Yoto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Yoto dan juga Bu Yoto untuk pelayanannya, doa syafaat dan juga informasi jemaat. Tambahan dari saya Bapak Ibu harap diperhatikan terutama koordinator komisi, koordinator Oikos dan juga gembala Oikos, kemudian semua Dewan Penata Layanan, Pastoral, Penatua, Diaken, tanggal 16 Juli itu hari Rabu. Semua Oikos diliburkan karena gembala Oikos, koordinator Oikos, koordinator komisi, Dewan Penata Layanan rapat di tempat ini, rapat tengah tahun. Ya itu hanya sekali, setahun hanya diadakan sekali saja di pertengahan tahun. Membahas evaluasi setengah tahun yang sudah berjalan dan juga upaya perbaikan setengah tahun yang akan datang. Ya, jadi jangan lupa 16 Juli. Jadi yang oikos-oikosnya belum berjalan, pastikan berjalan sebelum 16 Juli. Ya, atau setelah 16 Juli. Pas 16 Julinya hari Rebo semua libur. Tambahan lagi tanggal 30 Juli itu Rabu juga Oikos digabung jadi satu dengan acara Outstanding Oikos. Nah kalau Outstanding Oikos yang lalu setiap Oikos perform, ada yang nari, ada yang drama, ada yang musik dan lain sebagainya. Maka Outstanding Oikos tahun ini bukan perform di tempat, tetapi festival film pendek. Jadi semua Oikos membuat film pendek. Pendeknya berapa banyak? 5 detik ya enggak apa-apa, itu dianggap pendek juga. Enggak apa-apa, bebas. Minimalnya tidak ada, tetapi maksimal 7 menit. 7 menit.
Anak-anak muda sekarang pintar-pintar nyutingnya pakai HP, diedit pakai aplikasi di HP, kemudian nanti ditayangkan, dilombakan di malam Outstanding Oikos. Tempat menyusul, masih dalam proses negosiasi. Ya, sekali lagi, jadi setiap Oikos punya waktu kurang lebih 3 minggu, hampir 4 minggu untuk mempersiapkan diri. Setiap Oikos ya ada sekitar 8 Oikos atau 9 Oikos, karena ada beberapa juga yang mungkin harus perlu ekstra ya, Kartosuro. Kandang sapi maksud saya, sampai sekarang belum ada informasi apakah akan hadir, dan juga Nggawo yang masih baru sekali. Tapi yang lain saya pikir bisa berjalan. Ya, jadi acaranya festival film pendek, semua Oikos bikin film simpel-simpel aja. Temanya, tema bulan ini, Dare to Declare. Tadi saya katakan di ibadah pagi, yang mau bikin filmnya mungkin nuansanya komedi, boleh. Yang bikin filmnya nuansanya film action, boleh. Film horor, boleh, bebas. Pokoknya nuansanya mau apa, diterima. Yang penting temanya adalah Dare to Declare. Misalkan film horor ceritanya ada orang jalan-jalan di pinggir kuburan, tapi kemudian memilih untuk tidak takut tetapi sambil menyatakan diri bahwa dia mengikut Kristus atau gimana, monggo silahkan. Ya bebas, kreasi Anda masing-masing. Temanya adalah Dare to Declare atau berani menyatakan. Itu temanya, kalau judulnya dikembalikan kepada masing-masing. Silahkan pilih judul yang berbeda-beda, bebas. Tapi temanya itu. Ya, ditayangkan perdana bersama-sama tanggal 30 Juli. Tempat akan menyusul. Ya, dukung doa juga Bapak Ibu, anak-anak muda kita sedang prepare untuk retret mereka. Retret mereka sejatinya bulan Juli, tetapi karena 1-2 hal diundur sampai dengan September, dan mereka masih berjuang untuk mencari dana. Kita dukung dalam doa supaya anak-anak muda ini boleh terus semangat. Terbatas hanya untuk 60 orang. Jadi yang belum mendaftar, yang anak-anak muda, pemuda-pemuda, remaja-remaja silahkan ya mendaftar. Saya pikir tidak ada pengumuman tambahan yang lain, hanya di belakang sana seperti biasa ada konsumsi snack ya. Jadi jangan buru-buru pulang, habis ini kita berfellowship bersama. Tapi sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ya, yang tadi saya sempat katakan di akhir khotbah. Bagaimanapun kerinduan saya sebenarnya bagi jemaat hanya satu, bahwa bagi Bapak Ibu Saudara Kristus itu yang utama, Kristus yang paling berharga. Ya, saya rindu betul-betul kita ingat firman Tuhan malam ini, berani menyatakan iman percaya kita sebagai pengikut Kristus. Mas Nunus bisa ditampilkan? Tiada yang lebih indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia yang lebih indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi, katakan lagi, tiada yang lebih indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu,
Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Saya mau ajak kita sungguh-sungguh memandang pada salib Kristus. Sungguh-sungguh fokus pada Tuhan dan nyatakan hatimu sepenuhnya bagi Dia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Malam ini Tuhan, kami mau deklarasikan hidup kami bagi Tuhan, bahwa tiada yang lebih indah daripada hadirat-Nya Tuhan. Sebab tempat dunia ini penuh dengan kekecewaan, tidak ada pribadi yang bahkan lebih indah daripada Tuhan. Bahkan orang terdekat kami pun bisa berkhianat kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang menguasai hati dan hidup kami. Agar cinta kami betul-betul tertambat sepenuhnya kepadamu, sehingga tidak ada tempat dalam hati kami yang tersisa untuk dunia ini. Mata kami tertuju pada Engkau saja. Iman kami menyatakan kami tidak akan pernah ingkar, kami tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba terbatas berkata-kata, namun biarlah berkat daripada ibadah malam hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati kami semua, agar pikiran kami dibaharui, kami dimampukan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar malam hari ini. Bapa di sorga, berkatilah segenap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, pekerjaan tangan yang kami kerjakan, berkati kesehatan kami, jauhkan dari penyakit yang mengancam nyawa, berkati pendidikan anak-anak kami, agar mereka mendapatkan tempat sekolah yang terbaik, menjadi siswa yang berprestasi, mempermuliakan Tuhan. Berkati dan mampukan kami melewati persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang mengalami penderitaan, persoalan yang demikian berat, rasa-rasanya entah tidak ada jalan keluar, sampai sekarang belum tahu bagaimana akan selesai. Malam hari ini kami bersehati dan bersepakat di dalam nama Yesus Tuhan, turun tangan, menolong, menopang tepat pada waktunya. Pintu jalan keluar akan Tuhan bukakan bagi kami, dan mata kami akan melihat kemenangan. Dan mulut kami akan menyaksikan bahwa Allah kami Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang mampu dan berkuasa menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, agar terus boleh menjadi jemaat yang cinta kepada Engkau, mencari Engkau, dan mengisi hari-harinya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai agar kami tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Kami tiba di rumah berkumpul dengan keluarga, sanak saudara untuk bercerita, bersaksi tentang apa yang kami dengar dan kami terima. Berkati pelayanan selama seminggu ke depan, berkati para pelayan-Mu diurapi, berkati jemaat-Mu agar terus boleh semangat. Pelayanan selama seminggu ke depan berjalan dengan baik, dengan lancar. Para pelayan-Mu yang malam hari ini bertekun melayani Tuhan, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang semakin besar untuk mempermuliakan nama Tuhan, semakin banyak jiwa dilayani, semakin banyak jiwa diberkati, semakin banyak jiwa diselamatkan. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya Tuhan, kami mau terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman dan percaya. Kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh kasih, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberi saudara damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian yang dari Tuhan. Beritakan Injil-Nya dengan gagah berani, mengasihi dengan kasih Kristus, dan melayani jiwa-jiwa dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, pembelaan, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Allah Roh Kudus boleh senantiasa termatra dalam hati kita semua tanpa terkecuali mulai malam hari ini
sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, bukankah